Enggak. Baru 13 siswa, 13 peserta yang hadir. Bapak harapkan 20 lebih lah udah mulai Bapak ya. Menampilkan PowerPoint gimana? Ini Ibu pakai your enter screen aja. Diklik yang ini. Ya. Ya kan? Tuh, lihat. Tuh anak kelihatan semua. Jadi ini tinggal gini aja tuh. Anak-anak tanya udah masuk tuh share screen. Oke, nah Bapak share screen di sini ya. Yang menggunakan Android, di situ ada tab baru new. Nah, klik tab baru new-nya ya. Kalau laptop udah otomatis langsung tampil di layar. Kalau di HP Android, yang menggunakan HP Android itu ada pesan new di situ yang hijau. Ada kan? Ada ya? Ada ya? Bapak share screen layar Bapak untuk menyampaikan materi hari ini. Coba yang menggunakan Android, di situ ada tab baru new. Nah itu klik yang new-nya ya. Kalau nggak diklik itu berarti nggak tampil nantinya slide pembelajarannya. Di-unmute aja biar rame. Ya? Jangan di-mute. Jangan di-mute ya. Tapi pas pembelajaran nanti Bapak menyampaikan materi di-mute dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab baru kalian boleh membuka mic-nya. Udah ada nak? Bapak share screen ini. Tampilannya udah ketahuan? Udah kelihatan? Sudah terlihat? Orang di-mute semua nggak ada jawaban. Oh iya. Iya ngaco be. Oh iya di-mute semua. Tapi dia dengar Bu. Kalau dia nggak bisa ngomong. Bisa answer your question. Yes. Cuma dia dengar. Nah, coba dibuka itunya, di-unmute dulu itunya ya. Bapak mau tanya, ini Bapak tadi share screen sudah tertangkap belum? Belum, Pak. Nah ini nih, yang ini sudah ada ya? Sudah Pak. Sudah ada ya? Oke, sudah ada ya. Tadi Bapak bilang, tadi ada tab new yang untuk menggunakan Android HP. Itu ada new, nanti kalian klik yang new ya, jangan didiemin. Kalau didiemin berarti nggak keluar itu tampilan pembelajarannya. Oke ya, sekarang Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku SMPN 22 Kota Bekasi, kelas 7, khususnya kelas 71, 77, 79, 710 ya. Meeting ini diperuntukkan untuk 4 kelas anak-anak ya. Nanti sebagian kelas yang lain mungkin penugasan ya. Oke anak-anak, alhamdulillah wasyukurillah ya anak-anak kita masih bisa bertatap muka ya dengan guru meskipun kita dalam keadaan situasi pandemik seperti ini. Tapi Bapak harap kalian penuh semangat ya dalam belajar, tidak mundur dalam motivasi untuk belajar meraih ilmu ya dari guru-guru kalian ya. Jangan turunkan semangat belajarnya ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Oke? Siap ya? Siap, Pak. Untuk menerima ilmu dari guru-guru, nah khususnya Bapak sekarang mau menyampaikan mapel IPS ya. Mungkin kemarin Bapak sudah sampaikan materi-materi sebelumnya ya, kita masuk ke bab baru. Nah, bab kemarin kan kita membahas mengenai kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Sudah selesai itu. Sudah selesai, itu kita masuk bab baru nah. Ya, bab baru yaitu berkenaan materinya tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar ya. Boleh kalian ada yang buku paket, silakan buka buku paketnya masing-masing ya, cari di daftar isi buku IPS, daftar isinya buka tuh ya. Di situ cari bab berkenaan dengan permintaan, penawaran, dan harga pasar ya.
Kemarin kan sudah dibagiin tuh bukunya IPS. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Nah, jadi kalian buka ya, sambil buka, tapi sekarang sambil memperhatikan PowerPoint ya, PowerPoint yang Bapak sampaikan pada kalian. Oke, nanti kita mulai langsung ya materi ini. Yang baru gabung ini ya, khusus yang baru gabung, Bapak udah share screen. Di situ ada new ya untuk HP, aktifin aja. Di dekat mana, Pak? Di bawah, biasanya ada di bawah apa itu kan ada tampilan new, ada hijau tuh. Saya nggak ada, Pak. Di Android kalian masing-masing. Yang tanda panah, kan tadi Bapak share screen tuh. Ada yang tanda hijau, ya. Oke ya, kita mulai. Direkam saja Bapak ini. Sini dibaca. Kalau begitu direkam saja Bapak ini. Masih gini direkam. Oke, anak-anak, materi kali ini berkenaan dengan permintaan, penawaran, dan harga pasar ya. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan bab ini ya, berkaitan dengan pelaku ekonomi ya, kegiatan ekonomi, tapi dengan permintaan, penawaran, dan harga pasar ya, subtopiknya. Oke. Oke, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu ya tujuan dari pembelajaran ini. Bapak harapkan kalian ya pertama bisa nanti ya menjelaskan pengertian permintaan atau bahasanya dalam ekonomi itu adalah demand ya. Jadi kalian bisa menjelaskan pengertiannya seperti apa, itu Bapak harapkan ya nanti kalau setelah kalian mempelajari bab ini ya, menjelaskan pengertian permintaan, demand. Yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian dari penawaran supply ya. Yang ketiga, bisa menjelaskan proses terbentuknya harga pasar ya. Bagaimana proses bisa terbentuk di pasar gitu ya. Jadi kalian bisa menjelaskan itu ya. Empat, menjelaskan pengertian dan fungsi pasar. Dan yang terakhir, nanti kalian harus bisa menjelaskan hubungan kelangkaan ya, permintaan, penawaran, serta harga untuk kesejahteraan. Nah, itu tujuan pembelajaran utamanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak fokus untuk materi produknya mengenai permintaan ya, atau disebut dengan demand ya. Kalian ketahui ya di dalam kegiatan ekonomi itu ada permintaan, ada penawaran ya. Nah, itu adalah suatu proses, di mana dari suatu proses nanti akan terjadi terbentuknya pasar ya. Nah, permintaan ini didefinisikan ya, pengertiannya. Jadi bagaimana kegiatan kita ya, setiap melakukan kegiatan permintaan gitu ya, adanya suatu distribusi di situ ya. Oke, permintaan adalah jumlah barang atau jasa ya. Jadi secara garis besarnya, permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu ya. Jadi kalian misalkan satu gini ya, Bapak ilustrasikan ya. Dan sekolah gitu ya kan. Nah, sekolah itu berarti untuk
baju sekolah, buku, pelajaran, apalagi sepatu ya. Nah, kalian itu disebutnya adalah sebagai konsumen. Nah, konsumen ini berarti meminta terhadap pasar, gitu ya, terhadap pasar yang diperlukan untuk kebutuhan kita, gitu ya. Nah, itu adalah pengertian secara arti sempit ya. Nah, kalau secara luas berarti permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diberi pada harga tingkat tertentu. Nah, kalau misalkan kalian beli baju ya di pasar, kan beda-beda harga ya tiap toko itu. Misalkan di toko A harga bajunya setelnya 150, di toko B itu misalkan 110, beda-beda kan. Nah, itu adalah pasarnya, permintaan kita terhadap baju seragam, gitu ya. Nah, kebutuhan itu yang menjadi pengertian dari permintaan sebuah. Sampai sini paham ya? Arti dari demand atau permintaan ya secara garis besarnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hukum permintaan. Nah, di dalam hukum permintaan, kalau namanya hukum itu berarti sebuah ketetapan ya, sebuah ketetapan dalam arti permintaan. Di mana hukum permintaan adalah kalau misalkan harga itu naik ya atau mahal, berarti permintaan akan suatu barang itu menurun ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan harga itu turun pada suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pasti akan melonjak, naik. Ya, itu pengertian dari hukum permintaan ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Coba. Oke. Nah, jadi pengertian permintaan berkaitan erat dengan tunduk terhadap hukum permintaan itu sendiri, gitu ya. Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang ataupun jasa, ya. Jadi tidak hanya barang saja, tapi jasa juga, ya. Kalau barang kan berkaitan dengan produk, tapi kalau misalkan jasa tidak berkaitan dengan produk, tidak abstrak ya, jadi tapi dirasakan sama kita gitu, ya. Kalau jasa di permintaan secara hukum menerangkan sifat hubungan permintaan atau hukum jasa dengan harganya itu sendiri. Gitu ya. Hukum permintaan berbunyi semakin tinggi harga suatu barang yang tadi Bapak singgung ya, maka akan semakin sedikit ya jumlah permintaan terhadap barang ataupun jasa tersebut ya. Dan sebaliknya semakin rendah atau semakin murah ya, harga barang ataupun jasa tersebut akan semakin banyak ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga ya. Nah, di sini Bapak gambarkan ya tabel dan kurva permintaan. Nah, ini biasanya kalian harus pahami ya semua anak-anak. Bentuk kurva dari permintaan itu seperti apa sih? Nah, ini kita bahas permintaan dulu, nanti minggu depan kita bahas penawarannya ya. Kita lihat tabel. Ini adalah kurva permintaan. Bapak ambil contoh ya, ilustrasi dari permintaan itu seperti apa ya, Naya. Nah, ini kalian lihat ya, ini adalah kurva permintaan. Yang dinamakan kurva itu yang mana? Nah, dan yang dinamakan sumbu, nah, itu yang mana? Gitu ya. Jadi kalian harus paham mana kurva, mana sumbu, jangan kebalik ya. Nah. Di sini ada sumbu P dan sumbu Q ya. Yang horizontal adalah sumbu P dan yang vertikal adalah sumbu Q ya. Ini sebut sumbu. Yang sebut kurva yang mana? Yang kurva itu yang garis curam seperti ini ya. Berarti sumbu yang horizontal atau sumbu harga ya, dari 0 ini akan permintaan, kurva permintaan terhadap roti coklat ya. Bapak ilustrasikannya seperti itu ya. Dari harga 0 terendah sampai harga paling mahalnya adalah 3.000 ya.
Nah, garis vertikalnya ke kanan ya, ini permintaannya, jumlah kuantiti atau jumlah yang dimintanya dari 0 sampai ke 12 ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu jumlah dari kuantitinya. Oke, aku jelasin dulu. Ini pengertian dari kurvanya ya, anak-anak. Jadi yang dinamakan kurva itu yang garis curam ini ya, jangan terbalik dengan sumbu. Biasanya anak-anak tuh pengertiannya kebalik. Oke, nah kalian lihat dari kurva ini ya, kalian bisa gambarkan ya. Nah, misalkan ini pada titik harga 500 ya, maka permintaannya itu banyak ya sampai titik 10 ya. Tapi pada tingkat titik 3000 coba kalian lihat ya, harga di tingkat 3000 akan kenaikan harga roti coklat ya, permintaan dari roti tersebut hanya 2 ya. Nah, itu adalah hukum dari permintaan ya. Jadi semakin tinggi harga suatu barang ataupun jasa, maka akan semakin sedikit ya, semakin sedikit dari jumlah kuantiti atau jumlah permintaan yang dimiliki. Sampai sini mengerti ya? Sampai sini sudah paham? Insyaallah. Oke ya. Nah, itu ilustrasi dari kurva permintaan terhadap roti coklat ya. Paham ya? Sederhana sekali ya sebenarnya. Kalau misalkan ada soal atau gambarkan kurva permintaan misalkan bukan hanya roti coklat, apapun ya, bentuk barang ataupun jasa, jadi ada soal ya, kalian boleh bikin kurvanya seperti apa gitu, dari tingkat harga berapa sampai tingkat ke jumlah permintaan kuantitinya berapa gitu. Ya, bisa diperagakan nanti ya tugasnya. Oke? Nah, itu permintaan. Jadi permintaan pada definisinya gitu ya, secara hukum dan secara pengertiannya. Oke, selanjutnya macam-macam permintaan ya. Ada yang berdasarkan daya beli, permintaan berdasarkan daya beli ya, berarti artinya ya, masyarakat itu kan pendapatan, dari segi pendapatan berbeda-beda ya, maka mempengaruhi daya beli masyarakat tersebut terhadap barang ataupun jasa ya. Ini berdasarkan daya beli. Nah, permintaan berdasarkan daya beli ini dibagi-bagi ya, nah, ya. Pertama yaitu permintaan absolut. Tapi Coba di mute dulu mic-nya yang lain biar tidak saling berkepasan ya, suara bapak dengan suara yang lain. Tolong di mute dulu. Nah, permintaan berdasarkan daya beli yang pertama yaitu absolut ya. Permintaan absolut itu apa sih? Yang disebut dengan permintaan absolut itu permintaan yang masih angan-angan gitu, belum terlaksana gitu ya, masih dalam angan-angan. Contoh gini ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada misalkan profesinya kuli bangunan misalkan ya, kuli bangunan itu kan penghasilannya tidak menentu, kapanpun misalkan dia ada pekerjaan dia akan mendapatkan upah ya. Sedangkan orang tersebut ingin membeli misalkan mobil ya, usah mobil ada jawaban ya, motor yang harganya lumayan tinggi, misalkan pengen motor Ninja gitu ya. Ya bisa aja kalau misalkan dia rajin gitu ya, itu kan untuk memenuhi kebutuhan saat itu yang dia inginkan, permintaan saat itu yang dia inginkan tidak mungkin terlaksana karena apa? Terbatas oleh daya belinya ya. Ya mohon maaf ya, kalau misalkan kuli bangunan itu kan hasilnya sekarang sih udah lumayan sih perharinya gitu, cuman artinya kalau dengan harga motor yang terlalu mahal itu ya, jadi dia hanya mengangan-angan dulu gitu ya, mengangan-angankan keinginan untuk membeli motor tersebut gitu ya, jadi harus menabung dulu mungkin ya, tapi dia ada keinginan untuk meminta barang tersebut, motor tersebut gitu ya.
Nah, itu disebut dengan permintaan secara absolut, ya. Oke, yang kedua adalah permintaan potensial, ya, yang disebut dengan permintaan potensial. Itu seperti apa? Kan, Bapak lah seorang guru gitu ya, apa yang menginginkan motor tadi sama lah, motor. Sudah ada sih daya beli Bapak misalkan untuk membeli motor tersebut, ya. Tapi Bapak ada skala prioritas untuk membeli, akhirnya untuk membeli kebutuhan dulu yang penting gitu ya, ditunda dulu intinya gitu untuk membeli motor tersebut. Tapi ada daya belinya ada gitu untuk membeli motor tersebut. Nah, di sini itu disebut dengan permintaan potensial, ya. Itu disebut dengan permintaan potensial. Beda dengan permintaan absolut, itu hanya baru angan-angan saja gitu, tapi daya belinya dia belum mampu. Ya. Kalau permintaan potensial, daya beli sudah ada, tapi dia mungkin memprioritaskan hal yang lain untuk permintaan tersebut. Ya, itu disebut dengan potensial. Kalau permintaan efektif, nah, ini permintaan yang mungkin sudah mau dilaksanakan atau sudah ada daya belinya sudah mampu. Ya. Kayak misalkan contoh apa ya, orang tua kalian sudah mampu untuk membeli mobil gitu ya, dananya ada, itu biasanya dari pendapatan ya, dari sisi pendapatan mungkin orang tua yang sudah bisa beli mobil berarti dia istilahnya sudah pendapatan yang lumayan tinggi gitu ya. Nah, itu bisa membeli mobil, angan-angannya sudah bukan angan-angan lagi, tapi sudah menjadi kenyataan untuk membeli mobil tersebut. Gitu. Gitu. Nah, itu disebut apa? Itu disebut permintaan efektif, ya. Oke. Okay. Tampilan mereka orang-orangnya di mana? Skip. Terus? Itu lagi. Bentar ya, Nak. Atau di minimis. Oh, itu di plus doang? Enggak, di minimis aja. Minimis aja, Bu. Udah banyak juga ya. Sip. Oke, yang baru gabung Bapak tadi sorry, ini baru gabung banyak juga yang baru gabung ya, Oke. Tadi sampai mana? Permintaan berdasarkan jumlah konsumen ya. Sekarang permintaan berdasarkan jumlah konsumen ya. Ada 2 poin yang kalian ketahui, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar ya. Oke, yang baru gabung kalian simak dulu ya. Nah, tadi Bapak share screen. Yang baru gabung share screen yang menggunakan Android itu ada pesan new ya. Ada pesan new. Nah, itu kalian klik new-nya. Jadi biar kelihatan tampilan PowerPoint ini. Tampilan PowerPoint ini bisa kelihatan anak-anak. Sebelah mana, Pak? Kenapa? Anda panas sebelah mana, Pak? Di paling bawah, kalau pakai Android itu ada paling bawah itu ada new. Nah, itu kalian klik tuh new-nya. Ada kan? Ada, Pak. Kalau pakai laptop sudah langsung ada. Nah, kalau pakai Android ada gambar panah di bawah ya, gambar panah. Ada kan gambar warna kotak? Nggak ada, itu Pak. diklik ya. Nggak ada, Pak. Di bawah. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Bawah cari jaringan yang terbaik ya. Kita pengaruh juga terhadap jaringan ya anak-anak. Nggak ada. Nggak ada. Di bawah sudah paling bawah. Masih ada. Nabila. Apa? Hah? Nggak. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada ya?
Yang lain ada kan? Yang pakai laptop sudah mungkin sudah langsung. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Paling bawah sayang, paling bawah. Oke ya, kalau nggak ada nanti kita lanjutkan ya setelah ini. Oke, Pak. Jadi didengarkan nanti Bapak share. Nah, oke. Permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Ya, tadi kita melanjutkan dari permintaan berdasarkan daya beli ya. Sekarang permintaan berdasarkan jumlah konsumen ya. Permintaan berdasarkan jumlah konsumen itu ada dua. Yang pertama adalah permintaan individu dan yang kedua adalah permintaan pasar. Ya, kalau permintaan individu itu artinya apa ya? Kalau permintaan individu, misalkan contohnya gini ya. Bapak contoh ilustrasinya seperti ini. Udah. Oke, yang lain dimute dulu speakernya, tolong nah, jangan saling tempas nanti suara Bapak ya, ke lainnya nggak kedengaran ya, nah. Baik, Pak. Oke, terus. Nah, permintaan individu artinya permintaan secara seseorang, misalkan kalian membeli, jadi jangan baju mulu ya, membeli apa ya? Kalian membeli ya, kalian membeli buku, misalkan buku pelajaran IPS, gitu kan, cari di Gramedia. Langsung itu secara dia beli barang tersebut cash ya, hanya satu orang aja, kamu aja gitu yang beli gitu ya. Ternyata itu permintaan secara individu ya. Kalau permintaan secara individu hanya satu orang individu yang meminta terhadap barang ataupun jasa ya. Tapi kalau permintaan pasar artinya banyak meminta suatu barang ataupun jasa tersebut ya dalam jumlah yang banyak. Itu disebut dengan permintaan pasar ya. Tapi kalau hanya untuk satu orang saja berarti dia hanya membeli satu aja gitu. Tidak satu jenis aja gitu, yang lain tidak memilih barang tersebut gitu ya. Itu hanya individu. Tapi kalau barang A ini dipesannya banyak sama orang, itu disebut dengan permintaan pasar. Oke. Itu artinya dari permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya, anak-anak yang harus kalian ketahui faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi faktor permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri ya. Ini maksudnya apa? Harga barang itu misalkan, jadi definisinya artinya barang tersebut mempunyai harga gitu ya. Contoh misalkan TV gitu ya, dia mempunyai harga misalkan 600 ya. Itu faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap pasar gitu ya. Nah, pasar pasti sudah mengetahui bahwa harga TV Polytron itu misalkan harganya 600 ya. Nah, itu menentukan harga barang itu sendiri. Paham sampai sini ya. Sekarang pendapatan masyarakat. Nah, kalau faktor pendapatan berarti kemampuan daya beli masyarakat ya. Pendapatan orang setiap individu itu berbeda-beda ya. Ada yang pendapatan rendah, ada yang berpendapatan tinggi ya. Kalau berpendapatan rendah mungkin tidak bisa membeli barang-barang yang dia inginkan. Itu tadi ada permintaan absolut ya. Kalau pendapatan tinggi itu mungkin masyarakat permintaan akan barang ataupun jasa dia meningkat. Jadi ya itu namanya pendapatan masyarakat, faktor pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah selera. Otomatis ya, kalau berbicara masalah selera, kita juga mempunyai perbedaan selera dalam hal barang ataupun jasa, permintaan atau barang ataupun jasa ya. Misalkan dari HP contohnya ya, ada yang suka sama Samsung, ya, ada yang suka sama Vivo, ada yang suka sama Oppo. Nah itu selera ya. Selera masing-masing masyarakat berbeda-beda. Oke. Kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kualitas barang yang bersangkutan. Ya, kualitas barang yang bersangkutan, misalkan tadi Bapak ilustrasikan handphone ya, biar kalian bisa mencerna ya. Kalau misalkan Samsung, kualitasnya sudah tentu bagus. Tapi ada yang lebih bagus Pak. Apa misalkan contohnya? Apa ya?
di atas Samsung ada kan? Vivo masih di bawahnya. Ya, terus apa yang di atas Samsung? Tapi Samsung juga kan banyak modelnya ya, ya. Banyak yang seri-seri yang paling mahalnya juga ya. Tapi yang favorit misalkan Samsung aja udah bagus gitu, S9 gitu ya, harganya puluhan juta gitu. Ya, nah itu kualitas barang. Ya. Tapi kalau yang biasa-biasa yang merayat paling Samsung ya tipe-tipe J5 gitu ya, atau yang standar. Oke, itu berdasarkan apa? Kualitas barang yang bersangkutan. Dan selanjutnya adalah harga barang lain yang berkaitan. Jadi saling berkaitan gitu ya. Jadi Bapak ilustrasikannya biar kalian bisa cerna gitu ya. Merek ini kan brand ya, bisa merek berarti ada Samsung, ada Vivo, ada apa lagi? Ada Oppo gitu. Itu tergantung dari barang yang berkaitan. Berarti jenisnya satu jenis produk barang tersebut adalah Android atau HP ya. Nah, di sini dibagi dua ya. Harga barang lain yang berkaitan itu bagi dua. Ada barang substitusi. Nah, ini harus kalian paham ya. Nanti soal-soal ini keluar saya. Apa sih pengertian dari barang substitusi? Yaitu barang pengganti. Nah, ya, substitusi itu barang pengganti. Contoh Bapak ilustrasikan begini. Apa ya? Misalkan kopi ya. Harga kopi saat ini mahal. Nah, supaya bisa misalnya apa ya, sambil ngopi itu kan ada singkong, ada bakwan. Nah, karena harga kopinya mahal, apa ya biar enak? Yaudah kita ganti aja sama teh. Kopi sama teh, apa judulnya sama, sambil ngopi bakwan. Tapi karena kopinya mahal diganti sama teh yang lebih murahan. Nah, gitu itu barang pengganti atau barang substitusi. Ya, nanti ya. Yang kedua itu barang komplementer ya. Ini barang komplementer ya harusnya. Barang komplementer itu barang pelengkap. Ya. Barang komplementer artinya barang pelengkap. Kenapa disebut pelengkap? Tapi gini, tadi Bapak masih bicara tentang kopi ya. Dimana misalkan harga kopi tadi mahal, otomatis kopi itu kan pasti ada pemanis ya, yang namanya gula. Ya. Nah, kalau tidak ada gula, kopi tersebut pasti pahit dong, ya. Nah, logika kan begitu. Nah, barang pelengkap inilah disebut barang komplementer, ya. Jadi barang pelengkapi gitu ya. Dimana kalau harga kopi naik, maka gula pun akan melesat naik. Ya, misalkan roti kan, roti itu kalau pasti pakai selai kacang gitu ya. Rotinya mahal, maka kacangnya pun ikut mahal selai kacangnya. Sebaliknya juga gitu, ya. Nah itu hukum dari pemerintahan. Sekarang waktu, ya. Faktor-faktor waktu. Waktu ya berkaitan dengan daerah zona, daerah saya misalkan terhadap barang ataupun jasa. Kalau misalkan jauh, wah kelamaan, mahal gitu kan. Misalkan apa ya, sekarang kita mau ngirim, kita usaha nih mau ngirim ke daerah luar dari Pulau Jawa gitu kan, memerlukan waktu yang cukup lama. Nah itu pasti biaya transportasi mahal. Jadi itu mulai waktu. Selanjutnya jumlah penduduk. Nah, faktor yang paling berpengaruh itu jumlah penduduk ya. Jadi artinya gini, Bapak ilustrasikan misalkan jumlah penduduk di Bekasi itu kurang lebih dan di Bekasi dan kecamatan aja, kecamatan Bekasi ya, lebih sedikit lagi ya. Di kecamatan Bekasi itu misalkan jumlah penduduknya hanya, contoh misalkan ini ilustrasi aja ya, hanya 100 lah, 100, misalkan nggak mungkin kalau 100 orang ya, 100 kakak gitu kan. Nah, permintaan akan beras itu setiap keluarganya itu misalkan 1 kilo ya. Nah,
pada tahun tertentu ya, misalkan jumlah penduduk di kecamatan tersebut hanya 100 orang, 100 kakak ya, kebutuhan akan berasnya itu hanya 1 kilo per kakak, ya berarti dibutuhkan 100 kilo tuh beras ya. Pada saat tahun berjalan, misalkan tahun berikutnya, ternyata penduduknya bertambah jadi 150 kakak, berarti nambah 50 kakak tuh ya. Maka akan bertambah pula permintaan akan suatu beras tersebut. Jadi bukan 100 kilo lagi, menjadi 150 kilo, ya kan? Nah itu jumlah penduduk anak-anak. Ya. Sekarang ramalan masa depan atau masa datang ya. Nah, jadi permintaan itu bisa diramalkan, bukan artinya dukun, bukan ya. Jadi ramalan masa datang, permintaan tersebut nanti ada akan pasti terjadi, apakah dia barang atau jasanya itu menjadi mahal apa menjadi murah gitu ya. Oke. Nah itu saja anak-anak ya materi untuk minggu ini. Minggu depan nanti kalian akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan penawaran. Oke. Latihan ya, nanti Bapak bagiin ini ya. Latihan pertama ya, boleh kalian simak ya, nanti boleh kalian pula nanti Bapak share di akun belajar ID, nanti di share di akunnya masing-masing ya. Yang pertama, apa definisi permintaan? Terus yang kedua, tuliskan hukum permintaan ya. Yang ketiga, berikan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hukum permintaan. Yang keempat, apa perbedaan permintaan absolut dan permintaan potensial? Tadi sudah Bapak terangkan ya, absolut seperti apa, potensial seperti apa. Yang kelima, jelaskan secara singkat faktor yang mempengaruhi permintaan dilihat dari pendapatan masyarakat. Ya, faktornya apa? Oke? Bapak rasa cukup sekian anak-anak untuk materi kali ini. Nah, ini kalian juga bikin proyek ya. Tadi Bapak sudah terangkan berkenaan ilustrasi bagaimana itu kurva permintaan itu ya terhadap barang atau jasa. Nah, kalian bikin proyek ya atau tugasnya ini ya, kalian bikin kurva permintaan terhadap barang ataupun jasa ya, apapun pada tingkat harga tertentu ya. Tadi Bapak sudah kasih contoh ya di materi tersebut. Nah, sekarang kalian bikin kurvanya ya. Misalkan kalian, saya mau bikin kurva permintaan jeruk misalkan ya, boleh. Saya mau bikin kurva permintaan sayur mayur, boleh, silakan. Ya, dan lain sebagainya. Silakan kalian bikin pada tingkat harga ini yang sudah Bapak lihat, kasih ilustrasinya ya, kondisinya seperti ini. Ada kondisi A, B, C, D, E ya, pada tingkat harga 5.200, 5.000, 4.800, 4.600, 4.400 ya. Nah, jumlah permintaan per kilonya sudah ada tertera di sini anak-anak. Coba kalian gambarkan kurvanya seperti apa, tapi kan di sini kan beras Pak, boleh kalian misalkan, saya mau ganti sama jeruk, boleh. Ya, sama pun boleh. Tapi kalau misalkan mau permintaan sininya sesuai dengan proyek ini beras, coba kalian gambarkan. Oke? Paham nggak maksudnya? Kurang, Pak. Enggak, Pak, enggak paham. Oke ya. Ya udah gini aja lah, semuanya sama. Oke, semuanya sama ya. Di sini ada data permintaan terhadap beras di pasar murah ya. Nanti kalian ini seperti ini sayang, nih ya, ada kurva seperti ini. Nah, nih kurvanya, sayang. Ini kan ada kurva nih, nah ini kurva nah. Ini kurva kan, gambarnya. Ada gambarnya, Pak. Yang nggak ada gambar nanti Bapak share ya videonya. Oke, nah ini kurva permintaannya terhadap coklat kan, tadi yang Bapak minta itu kurva permintaan terhadap beras, data permintaan terhadap beras itu seperti apa ya. Nah ini kurvanya nanti kalian boleh ganti gitu kan, harga roti tadi, ini harga roti tadi, harga beras tinggal ganti aja harga beras gitu ya, jumlahnya berapa tadi ya. Oke, nanti Bapak share ya hasil rekaman ini. Oke. Karena yang nggak tampil ya pasti bingung gitu, nggak tahu gimana ini gitu kan. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. itu tugasnya. Oke, anakku, ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan materi ini? Kita masuk sistem jawab hanya 5 menit.
Ada yang tanyain? Oke, anak kelas 71, 77, 79, 10, silakan kalian untuk bertanya kepada Bapak, silakan. Ya. Mumpung 5 menit ada waktu. Ada yang mau tanyain mengenai materi yang Bapak sampaikan tadi, ada kurang paham atau bagaimana? Digambarkan, Pak. Hah? Digambarkan, Pak. Kenapa? Digambarkan. Digambar? Iya, ya kan tugasnya digambar kurvanya. Yang tugasnya di mana, Mana Pak? ini, Pak? Kenapa? Kirimnya di mana, Pak? Tugasnya di mana, Pak? Di mana, Pak? Tugasnya ya di buku lah saya. Kirimnya di mana, Pak? Kirimnya Apanya? kirimnya di Kirimnya mana, Pak? di belajar ID. Nanti Bapak kasih drive-nya ya. Email drive Bapak. Diwarnain tidak? Hmm? Diwarnain tidak? Diwarnain boleh. Kalian mau Pak mau diwarnain bagus, ya lebih bagus. Tapi intinya itu kurvanya harus benar, ya. Kurva permintaannya harus benar. Nah, Ya. Kalau saya buat kurvanya di halaman 162 nggak apa-apa kan? Kenapa? Kalau saya membuat kurva saya pertama di halaman 162. Kenapa nak? Nggak jelas. Kurvanya di halaman 162. Oh iya boleh, kurvanya contoh deh seperti itu. Tapi ini kan di poin Bapak itu yang diminta kurvanya saya. Nanti kalian gambarkan kurvanya, bukan dari halaman buku itu. Nanti kalian hanya mencontoh aja gitu. Itu tadi kan sudah Bapak gambarkan kan dari pengertian yang tadi. Oke. kelihatan. Ada pertanyaan lagi? Nanti gambarnya di-share-kan, Pak, yang tidak kelihatan. Boleh, siap. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Kelas 71 pertanyaan ada? Kelas 77, 79, 10 ada yang bertanyain? Enggak. Oke ya. Oke, Bapak tutup ya dengan doa majelis. Saya Selamat. anak-anak semangat ya, jangan sampai kendor belajar ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh di lift ya. Pak, tugasnya apa ya, Pak? Saya baru masuk nih, Pak. Oh ya, nanti Bapak share ya. Iya, Pak. Nggak bisa. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.